Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan mengawali dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang kepada kita semua. Juga kita mudah-mudahan diberikan petunjuk sehingga kita dimudahkan, dilancarkan dalam aktivitas perkuliahan ini. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang uh, pengantar database ya, dari sisi konsep basis data. Itu yang kemarin sudah kita sama-sama pelajari. Bahkan kemarin itu kita berikan tugas untuk menginstal exam ya. Oke, apakah sudah semua atau belum? Nah, karena untuk prakteknya ini ya kita akan menggunakan exam. Tuh, jadi exam ini lebih mudah ya, karena nanti kita bisa melihat tampilan ininya ya, tampilan dari sisi ya desktop atau ya lebih ke user interface-nya, lebih ke apa namanya GUI. Nah, adapun materi kita ya, kita akan mulai dari sini. Kita akan masuk ke materi yang pertama tentang arsitektur basis data. Nah, paling tidak kita akan atau kita ketahui ada ya 3 tingkatan dalam eh, ya basis data itu ya dari sisi arsitektur. Yang pertama adalah ada tingkat internal, kemudian yang kedua tingkat konseptual, dan yang ketiga adalah tingkat eksternal. Nah, masing-masing tingkatan ini tentunya ya memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, tingkat internal menjelaskan bagaimana data disimpan secara fisik ya. Itu. Jadi datanya disimpan secara fisik. Jadi artinya yang namanya fisik itu kan tentunya bisa terlihat ya. Bisa terlihat, kemudian bisa diraba ya, bisa dipindahkan ini. Nah, contohnya disimpannya di mana? Disimpan menggunakan atau di dalam sebuah media penyimpanan. Misalkan adalah hard disk atau SSD dan lain sebagainya. Ini. Nah, dalam penyimpanan itu, nah biasanya kan kalau kita breakdown lagi gitu kan di sana nanti akan ada eh, ya blok datanya gitu kan. Nah, ini kan hanya bisa dilihat gitu kan atau tidak bisa dilihat, hanya bisa dilakukan eh apa namanya? Ya visualisasinya secara konsep. Jadi nanti ada blok data, kemudian ada kumpulan data ya. Ya, ada device-nya yang tadi kan tadi perangkatnya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkatannya tingkatan konseptual. Nah, dalam tingkatan konseptual atau level konseptual ini menyajikan struktur data yang logis ya. Eh, ini keseluruhan basis data. Jadi bagaimana nanti kita bisa melihat atau pengguna melihat dan berinteraksi dengan basis data, maka ini adanya pada level
konseptual. Nah, misalnya basis datanya sudah ada. Nanti ketika kita akan eh, apa namanya ya memetakan begitu kan ya itu. Nanti kan kita akan lihat gitu kan ya. Jadi apa namanya struktur yang logiknya ini seperti apa gitu kan. Nah, biasanya kan kalau kita data ini dikumpulkan dalam bentuk tabel ya, atau dalam bentuk tabel. Nah, jadi tabel eh, ini kan kita bisa bisa digambarkan ya. Nanti bisa menggambarkan di sana ada data apa saja. Nah, kemudian nanti ada indeksnya, kemudian juga antar tabelnya ini ada hubungannya atau ada relasinya. Itu ya tingkatan konseptual. Nah, kemudian yang ketiga ada tingkatannya tingkatan eksternal ya. Ini yang merupakan tampilan data yang berbeda ya untuk penggunanya. Nah, kenapa memang misalkan kita mengenal tiga tingkatan ini? Ini tujuannya adalah sebagai bentuk pemisahan ya antara aplikasi dengan penyimpanan fisik. Jadi, ketika kita membangun aplikasi, ya maka nanti si datanya bisa juga eh, disimpan di apa namanya resource yang berbeda. Nah, begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa komponen arsitektur sistem basis data. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya secara ini ya. Nah, kemudian di antaranya kan ada user, kemudian DBMS ya, database management system, basis data, kemudian aplikasi dan interface. Nah, ini penggunanya ya, administrator ya, programmer, end user. Kemudian DBMS-nya adalah pengelola semua interaksi ya dengan data. Kalau basis data ini tempat penyimpanan datanya. Nah, kemudian aplikasi program yang eh, ya akan dijadikan ya untuk pengelolaan datanya. Nah, kemudian ada interface ya atau toolsnya. Jadi toolsnya ini kan bisa bentuknya nanti ada GUI ya, ada query tools, ada API. Nah, ini diantaranya komponen-komponen arsitektur sistem basis data. Jadi ketika kita membangun basis data, mau tidak mau ya kita harus bersentuhan dengan komponen ini. Nah, misalkan hari ini kita akan berperan sebagai apa? Bisa misalkan sebagai administrator ya, atau sebagai programmer, atau sebagai end user. Nah, ini. Nah, nanti kita akan menggunakan DBMS, Database Management System. Nah, di database management system yang kita pakai ya, yang kita gunakan itu, nah, kita sudah sepakat menginstal aplikasinya kemarin menggunakan apa? Exam ya. Ini yang mudah ya, yang mudah menggunakan exam. Jadi artinya memang ada juga yang lain gitu kan. Banyak juga yang lain bukan hanya exam. Nah, kalaupun mau menggunakan yang lain silahkan. Nah, itu. Nah, kemudian ya basis datanya tentunya eh, kita nanti akan buat ya, akan buat dari data-data yang sudah ada ya ke dalam basis data, mungkin dengan studi kasus yang ada. Nah, kemudian ini adalah aplikasinya gitu kan, aplikasinya nanti kita bisa apa namanya ya menggunakan tadi ya gitu kan ya, itu salah satunya tadi menggunakan ya exam nanti dengan terhubung beberapa tools yang lain. Nah, yang pasti adalah web browser gitu kan. Tapi kita juga nanti bisa menggunakan interface-nya menggunakan ini, menggunakan ya CMD ya. CMD itu ya command prompt.
Nah, jadi bisa itu. Nanti kita akan coba ya, apakah nanti bisa atau tidak ya. Tuh, kita harus buktikan. Nah, adapun ya dalam sistem manajemen basis data ini ya kita mengenal gitu kan. Nah, ini beberapa fungsi. Nah, jadi yang pertama ya tentunya kalau kita definisikan bahwa basis data ini merupakan perangkat lunak ya. Nah, yang berfungsi untuk mengelola. Jadi mengelola itu kan banyak sekali ya, banyak. Namanya kan manajemen. Jadi manajemen ini pasti kan mengelola. Mengelola itu diantaranya bisa membuat database-nya, kemudian bagaimana cara mengaksesnya. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan basis datanya itu sendiri. Nah, maka setiap eh, DBMS atau sistem manajemen basis data, maka dia memiliki media penyimpanan ya, penyimpanan dan pengambilan datanya ini fungsinya. Kemudian yang kedua adalah ada keamanan dan integritas data. Ketiga, manajemen transaksi. Kemudian jika memang ada kegagalan, ya ada metode untuk pemulihan kegagalannya dan menyediakan fitur multi-user access. Artinya, multi-user access itu bisa diakses oleh banyak user dan kemudian dengan level-level tertentu. Nah, jadi ada user dengan privilege yang biasa, kemudian tadi ada dia sebagai perannya sebagai administrator atau mungkin sebagai user yang lain, misal programmer. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung daripada hak aksesnya. Nah, apa kelebihan DBMS? Nah, yang pertama adalah tentunya untuk mereduksi atau untuk mengurangi terjadinya data yang duplikat. Jadi nanti tidak akan terjadi data yang bertumpuk begitu kan. Jadi ketika kita sudah memasukkan suatu data, nah, kemudian akan dimasukkan lagi. Nanti sebelum dimasukkan akan dicari dulu ya, akan dicek dulu apakah data yang akan kita input ini sudah ada sebelumnya atau belum. Nah, kalau sudah ada nanti akan ditolak. Nah, begitu kan. Ya kecuali kalau memang diizinkan untuk diinput ulang. Ya, ini beda masalahnya gitu kan. Nah, karena memang ya kelebihannya di BMS ini. Kemudian yang kedua adalah konsistensi dan integritas data. Nah, jadi ya secara penyajian memang kan ada konsistensi ya. Ya yang namanya data ini kan kita perlu rule ya, perlu kesamaan begitu kan. Nah, kemudian juga perlu ya persepsi yang sama antara para pengguna terutama ini dengan pihak pengelola. Nah, misalkan gitu kan. Ya, apalagi kalau memang datanya digunakan sama-sama. Jadi memang ada kesamaan. Misalkan untuk membuat satu eh, ya tabel saja, nanti kan ditentukan atributnya. Ya, untuk tabel mahasiswa, nanti atributnya apa saja. Nah, sudah ditentukan atribut, kemudian ditentukan tipe datanya apa. Nah, kemudian ya mungkin juga value-nya gitu kan atau memang dia panjangnya ya seperti apa begitu kan. Misalkan ini tipe datanya ini dia memuat sekian karakter gitu. Nah, makanya perlu untuk konsistensi ya. Maka di sini dibutuhkan ya bahwa integritas data. Nah, kemudian yang selanjutnya keamanan terpusat. Artinya ya ketika ada di BMS maka pengelolaannya di server. Ketika di server, nah tentunya di sini keamanannya juga akan enak begitu kan kalau memang terpusat. Berbeda dengan ya datanya yang katakanlah itu tersebar gitu. Itu berbeda. Nah, selanjutnya ada akses data secara bersamaan. Kemudian ada fitur untuk backup dan recovery secara otomatis. Nah, ini kelebihan dari penggunaan di BMS. Nah, ini contoh populer ya. Ya, populer di BMS. Misalkan ada MySQL. Nah, ini kan ada PostgreSQL gitu kan. Dan seterusnya ya, itu. Oke. Dan ya hari ini kita menggunakan MySQL ya. Nanti untuk contohnya. Nah, selanjutnya
Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang struktur ya, struktur query language. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi struktur query language ini merupakan sebuah bahasa, namanya kan language ya, bahasa query yang bagaimana nanti bisa mengelola eh, ya data tersebut mulai dari membuat, kemudian nanti mengambil atau menampilkan, kemudian mengubah sampai dengan menghapus. Nah, maka di sini ada beberapa tipe ya, tipe perintah untuk SQL. Yang pertama adalah DDL. Nah, kemudian misalkan adalah ini. Misalkan create, alter, drop, kemudian ada DML, select, insert, update, delete, kemudian ada grant ya, ada repoke, kemudian ya TCL, commit, ya rollback sampai save point. Nah, ini di antara contoh-contoh penggunaan apa namanya SQL. Nah, ini contoh sederhana ya. Nanti misalkan untuk membuat tabel, maka kita bisa menggunakan perintah create table. Nama tabelnya apa, kemudian di sini adalah atributnya. Ini atributnya misalkan ada 3 atribut yaitu name, nama, dan jurusan. Nah, kemudian kalau untuk memasukkan data ke dalam tabel, maka bisa kita menggunakan insert ya. Insert into. Nah, kemudian nama tabelnya apa, kemudian value-nya apa, kemudian di sini diisi dengan value-nya. Nah, itu. Nah, kalau yang satu ini kan DDL ya. Kalau ini adalah DML ya, Data Manipulation Language gitu kan. Nah, kemudian di sini yang ketiga ya, bagaimana kalau kita mau menampilkan ya. Nah, biasanya kita menggunakan perincian select. Select bintang from nanti mahasiswa. Nah, ini nanti kita bisa praktekkan. Yang paling penting adalah silakan nanti Anda gunakan dulu ya ininya apa namanya atau install dulu itu aplikasinya. Nah, baik mungkin sebagai pengantar dari saya tentang pertemuan yang kedua ini, uh, mungkin selanjutnya kita akan lakukan ya diskusi. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, kita akan coba diskusikan. Nah, yang paling penting mungkin kalau dari saya, bagaimana caranya bahwa Anda ini paling tidak bisa membuat ya, kemudian nanti atau mengelola database. Nah, databasenya menggunakan toolsnya yaitu aplikasinya adalah Exam ya. Exam itu nanti databasenya berarti database servernya MySQL. Nah, jadi seperti itu ya. Itu. Oke, mungkin ya sebelumnya ada yang ingin sampaikan ya dari pemaparan materi saya. Mungkin bisa disilahkan. Mohon izin Pak Nanang, Ya, silahkan Pak. ini terkait exam ini mungkin data apa aja sih Pak yang memang kita bisa kelola begitu? Apakah seperti dokumen-dokumen dan eh, foto misalkan gitu? Atau kita hanya buat kolom seperti spreadsheet, kemudian bisa input seperti ya Google Sheets itu sih Pak? Oke ya. Ya, baik ya. Pertanyaannya baik sekali gitu kan. Ya, kalau dari jenisnya ya memang data apa namanya? Data itu banyak banyak jenisnya kan. Ya, banyak jenisnya. Jadi kan ada data spasial dan ada data non spasial misalkan itu kan ini. Nah, kemudian yang kita kelola itu kalau tadi ya yang memang apa namanya non spasial kayaknya memang agak ini ya. Jadi jadi
tidak dikelola misalkan secara ini ya di database-nya, tetapi nanti eh, jadi dia akan diinformasikan ya itu kan. Eh, jadi informasinya yang dicatat, tapi fisiknya berada di apa namanya, berada di yang lain Pak, begitu kan? Ini secara fisiknya begitu kan tuh. Nah, jadi berarti bukan di database servernya. Nah itu. Jadi yang di database servernya ini kan hanya informasinya saja. Nah, ketika datanya seperti yang tadi disampaikan, kalau memang bentuknya misalkan ya berisi eh, data-data yang ya spasial ya, ini kan kita bisa apa namanya, bisa nanti dikelola langsung menggunakan database-nya begitu. Nah, kita bisa bikinkan tabelnya, kemudian kemudian nanti atau bikin database-nya dulu tabel, kemudian bisa uh, kita lakukan kelola ya ketika datanya sudah bisa di apa namanya, bisa diinput. Jadi kelola itu mungkin nanti kita akan kenal dengan istilahnya adalah CRUD gitu kan. Kalau mungkin dikaitkan dengan nanti di apa namanya, dengan bahasa pemrogramannya. Tapi paling tidak gitu kan ya, eh, ya itu nanti ya semua kita ini pengelolaannya memang harus harus bisa, walaupun memang ya levelnya adalah ya level yang dasar. Nah, kemudian ya selanjutnya eh, nanti yang harus disiapkan juga. Jadi di exam ini yang pertama adalah database yang akan kita kelola ya. Nah, nanti kita siapkan misalkan himpunan datanya apa begitu kan itu. Nah, setelah itu kita akan tentukan atributnya dari setiap masing-masing data itu. Nah, karena setiap data ini tentunya kita harus menentukan atribut. Nah, setelah itu nanti nilainya gitu kan, value-nya juga harus kita tentukan. Nah, itu. Nah, maka kita nanti akan ya belajar bagaimana cara eh, memodelkan data secara sederhana. Mungkin sebelum kita ke pembuatan datanya. Nah, mungkin seperti itu ya, Pak Didin. Oke, silakan ada yang Terima lain, kasih Pak Bapak Nafi. Ibu. Oke, sama-sama. Kalau ininya sudah belum ya installnya? Sudah Pak. Sudah ya. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya belum, Pak. Oh gitu ya, nggak apa-apa Pak. Nanti di ini ya. Linknya, Pak. Ya, nanti yang belum dicoba di install. Mungkin saya tidak menyampaikan bagaimana cara menginstalnya, karena yakin untuk cara menginstalnya ini kan banyak di Google apa namanya, Google di Google ya informasinya, atau di YouTube paling enak. Kalau di YouTube kan ada bisa lihat tutorialnya begitu kan. Nah, itu ya. Oke, ini Pak Didin. Nah, beliau sudah ya Pak. Nah, Pak Didin sudah menampilkan. Nah, itu ya, itu contoh eh, apa namanya, kita menginstal exam. Nah, Pak Didin bisa di-share Pak dari sana. Saya coba Pak ya.
Nah, nah ini Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya ada seperti ini. Nah, ketika ya buka begitu kan nanti tampilan seperti ini. Nah, bagaimana kita akan menjalankan? Nah, karena kita kan akan menggunakan DBMS-nya begitu kan ya. Jadi kalau kalau hanya kita menjalankan database servernya, di sana kan kita cukup kita mengklik ya Start MySQL, ada di bawah yang kedua itu. Coba Pak Didin gitu kan bisa diperlihatkan. Nah, itu. Nah, klik Start ya. Itu dia ini aktif ya. Di sana ada portnya 3306. Nah, kemudian nanti kita bisa akses menggunakan command prompt. Nah, tapi apakah bisa diakses menggunakan apa namanya website atau tidak ya? Nah, di sini karena belum menggunakan DBMS maka ya nggak bisa diakses menggunakan website gitu kan ya. Maka supaya bisa diakses kita harus menghidupkan web servernya. Namanya kan website ya. Website ini kan ada pada, berarti kan ada pada web server. Di sini web servernya Apache. Nah, maka kita selanjutnya adalah mengklik ya tombol start ya untuk Apache. Nah itu. Nah ini kalau demikian berarti kita sudah menginstal apa namanya sudah menjalankan dua ya dua service atau dua server. Yang pertama adalah Apache, yang kedua adalah MySQL. Nah, selanjutnya untuk melihat. Nah, untuk melihat ya apakah misalkan sekarang web servernya berjalan ya, berjalan atau tidak gitu kan. Kita bisa mengklik admin di sini, dari sini aja. Di sebelahnya Pak ada admin. Nah, apakah muncul? Oh, mungkin Pak Didin di stop dulu Pak, stop share, ulangi lagi. Oke Pak ya. Ya, di sini belum muncul. Kemudian nanti yang semuanya Pak. Jadi di share-nya nanti yang apa? Yang mungkin paling atas Pak gitu kan. Share-nya yang paling atas. Bapak share-nya. Share atas sebelah kiri kalau di saya posisinya ada entire screen ya. Itu. Ada Pak bisa? Mungkin Pak Didin sudah bisa? Di-share ulang Pak. Saya suruh Ya, share ulang nanti paling atas posisinya. Oh, ini jangan satu ini Pak share-nya. Share-nya satu itu apa namanya? Yang kelihatan semuanya satu desktop. Ya, kan di sana ada pilihan ya, ada pilihan, ada application Windows kan di sana ada jendela-jendelanya. Kita pilih yang paling atasnya Pak. Nah, paling atas. Kalau di saya posisinya sebelah ini ya. Oke. Nah, di sini uh, Bapak klik admin Pak, ulangi lagi, klik admin. Nah, itu. Nah, nanti akan terbuka ya. Nah, ini. Ini berarti ini sudah jalan gitu kan. Nah, di sana kan ada tulisan localhost dashboard ya. Ini untuk dashboardnya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kita kembali lagi klik examnya yang bawah ya. Ba- Ya, itu kita klik. Nah, untuk melihat MySQL-nya kita klik itu. Klik admin. Nah, di sini untuk pengelolaan database-nya namanya adalah PHP My Admin. Di sini berarti kita bisa melihat secara visual, begitu kan? Kita bisa melihat secara visual. Oke. Nah, ini udah ada apa namanya tampilannya begitu kan? Kalau kita lihat database yang ada itu apa saja? Di sini ada 5.
Ada information scam, kemudian MySQL, performance scam, PHP admin dan test ya. Itu adalah nama database yang sudah ada, begitu kan. Apakah kita bisa membuat ya? Bisa, begitu kan. Itu. Nah, selanjutnya eh, mungkin kita juga bisa menggunakan command prompt, Pak. Coba ya, menggunakan command prompt. Di search Pak ya, comment from CMD kan? Ya, CMD. CMD itu kontrol apa kemarin tuh saya? CMD aja. CMD ketik. Nah, di sana enter. Nah, kita harus tahu posisi MySQL-nya ada di mana. Hmm. Bapak klik CD, Pak. CD, CD. Ya, CD Ya, CD spasi spasi aja, Pak. Jangan strip spasi. Titik, titik, enter. Nah, oh ini dia ini. Atau CD lagi, CD, CD, kemudian eh apa itu? Titik-titik lagi nggak apa-apa, titik-titik lagi. Enter. Nah, ini udah sama sini ya. Nah, kemudian kita ya Bapak ketikkan dir, dir, enter. Nah, digeser Pak ke bagian atas supaya bisa kelihatan. Nah, di sini kelihatan ya. Ini adalah ya, perintah untuk menampilkan direktori. Kita bisa terlihat, jadi yang ada di C itu, nah di komputernya Pak Didin, yang ada di C itu kita lihat ada berapa direktori. Kalau kita biasanya menyebutnya folder gitu kan ya, menyebutnya folder. Di sini kita lihat, yang pertama ada folder support, kemudian init pub ya, ada ya verlog, ada program file, ada program file x86, ada user, ada Windows, ada exam pp. Nah, kita sekarang masuk ke exam pp. Nah, makanya cd Pak, klikkan perintah cd, langsung ketik saja cd spasi x. Enggak, tadi udah betul Pak. CD spasi masih exam exam pp. sama. Nah, pp enter. Nah, sekarang sudah berada pada ini. Kita klik dir, Pak. Nah, untuk melihat apa yang ada pada exam pp ini kita menggunakan perintah dir enter. Nah, di sini ada ya, ada itu gitu kan. Ada banyak sekali direktorinya. Nah, ini kan banyak sekali. Ini sama saja dengan misalkan Pak Didin masuk ke Windows Explorer, Pak. Explorer dulu. Explorer yang bawah. Windows Explorer. Ya. Nah, itu kita klik. Nah, kemudian di sana ya di D apa di C ya, C, klik C-nya, Pak. Yang paling atas terus. Nah, C. Nah, ini kan yang tadi ya. Ini yang tadi ya. Yang tadi terlihat itu. Nah, sekarang kita masuk ke exam. Klik double klik exam. Nah, itu. Nah, ini adalah folder-folder yang ada di exam. Kemudian kita pilih mana? MySQL, coba. MySQL. MySQL. Pak, di sini nggak ada ya. Kita klik coba bin, ada bin. Oh, bin API ya. Terus ke bawah ada MySQL-nya di sana. MySQL cek, MySQL admin, MySQL MySQL aja atau MySQL plugin, MySQL di. kan MySQL D ya. Iya, Oke, oke.
Nah, selanjutnya kita kembali ke sana, Pak. Kita ke itu ya, ke mana tuh? Ke CMD. CMD. Itu linknya kamu butuh saja. Sudah. Tinggal bayar aja. Kemudian CD MySQL. Transfernya nomor rekening kan? CD MySQL. MySQL. CD pakai CD, Pak. CD MySQL. CD spasi MySQL. Bayaran kan jadi itu nanti di copy Ya, enter. langsung Ya, kemudian coba deal lagi. Oh, berarti itu aja langsung kirimkan ya. Nah, berarti sekarang bin ya, CD bin. CD spasi bin. Enter. Nah, sekarang ketikkan MySQL spasi min u ya, kemudian spasi root root spasi min p p p P. pagi. Oke, p. Coba di enter, Pak. Bisa nggak? Nah, tadi kan itu belum ada passwordnya ya, Pak. Belum ada, Pak. Kalau belum ada passwordnya, enter aja langsung. Enter. Nah, berarti ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, ya kita apa namanya? Bagaimana ya menampilkan database ya, menampilkan database ya. Oke, kita ya perintah menampilkan database. Nah, ada yang tahu perintahnya apa? Halo, yang lain? Ya, kita bantu Pak Didin nih. Perintah menampilkan database. Yo, ada yang tahu? Perintahnya suruhan. Iya, apa nih? Ya, perintahnya menggunakan apa? Ada yang tahu? List saya, Pak. Pakai list nggak, Pak? Ya, kita itu pakai show aja, Pak. Show. Show spasi databases. Jadi disatuin, Pak, nulisnya. Databases. Databases. Kemudian titik 2. Nah, jadi perintahnya selalu diakhiri oleh titik 2. Bukan titik koma, maaf ya, bukan titik 2. Titik koma. Titik koma. Bukan. Titik koma itu ini tuts yang ada titik komanya, bukan titik dan koma. Ulangi, titik koma Oh, itu. titik koma ini, Pak, ya. Ya itu seperti itu, tapi di sana hapus. Nah, itu. Nah, kemudian kalau sudah, coba di enter, Pak. Di enter nanti bisa tidak. Nah, sekarang di sini ada berapa database-nya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 rows. Nah, kita kembali lagi ke tadi, Pak. Yang itunya. Yang apa namanya? Web browsernya. Kita web browser. Yang tadi yang terbuka. Yang terbuka yang mana? Nah, ini kayaknya yang baru, Pak. Kalau ini. Apakah sudah ditutup? Atau kita ke exam lagi aja. Nggak apa-apa. Nah, ini. Ini, Pak. Ya. Ini kan ada berapa kan? Ada 5 sama kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, sama ya. Oke, kita kembali ke itu, Pak. Ke apa namanya? CMD tadi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuat database ya? Kita misalkan mau membuat database untuk menyimpan namanya adalah misalkan nama mahasiswa gitu kan itu. Nah, nanti bagaimana perintahnya? Ya, ada yang tahu? Perintah untuk membuat
Add ke Pak, add Dede. Add ke Pak, Ya, pakai add. perintah membuat. Add folder. Ya, ayo Create yang lain. database. Create database. Nah, itu apa namanya? Tadi Risma. Create. Create. Create tulisnya. Oke, nah itu ya. Nah, create database. Perintahnya create spasi database. Nah, kemudian selanjutnya adalah nama databasenya apa? Misalkan nama databasenya adalah PTIK. Database PTIK. Nah, kecil aja lah supaya enak ya. Kita nanti nama databasenya kecil semua PTIK. Nah, kemudian jangan lupa diakhiri oleh Titik koma. oke, di enter Pak. Nah, ini ya. Kita sudah membuat database baru Oke, ada. ya namanya PTIK, tapi databasenya masih kosong Pak, belum ada isinya. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat ke sana Pak, kembali ke itu Pak, ketampilan. Ketampilan tadi. Apakah sudah ada atau belum database baru? Hmm, Refresh Pak ya. ya, refresh. Sudah Pak, ada Ada ya, muncul. PTIK ya, tapi memang kosong gitu kan, nggak ada isinya kalau diklik. Nah, kalau diklik kosong. Nah, sekarang kita buat ya. Buat namanya tabel ya. Tabel ya mahasiswa. Oke, siapa yang bisa nih? Tabel mahasiswa gimana ininya? Tabel name mahasiswa. Membuat tabel mahasiswa. 4 Nah, kolom. oke, jadi tabel mahasiswa itu nanti ya kita akan buat ya, buat tabel mahasiswa. Jadi membuat tabel mahasiswa harus dengan atributnya. Ya, membuat tabel mahasiswa harus dengan atributnya. Oke ya. Oke. Struktur. Nah, saya coba ini ya, saya coba kopikan ke ini ya perintahnya gitu kan. Nanti di ini saja, nanti di paste aja. Kita copy ke chat mana chat itu. Oke, nanti di ini ya, bentar. Hmm. Coba di copy Pak, copy. Nah, kemudian nanti paste di sana ya. Belum. Oh, bukan Pak, copy dari ini Pak. Udah copy Dari Zoom Pak ya. ya dari Zoom, di copy kan ada di chat ya. Nah, buka itu yang tadi Pak, yang CMD, buka Belum. CMD, Zoom. Tampilannya masih ini belum. Saya stop sharing dulu Pak ya. Di Ah ya, chat. Oh ini Pak. ada. Create table mahasiswa copy paste. Nah, copy Di CMD nanti Pak ya. ya paste di CMD. Nah, buka CMD-nya, nah, Ini kita paste Maria. ya. Ya. Nah, jadi pakai CTRL plus P aja, Pak. Oh, ada ya, bisa ya. CTRL plus Bisa. P ya, paling enak tuh kan. Iya. Nah, di sini kita lihat nih. Di sini create table ya, kemudian kurung buka. Nah, di sini atributnya apa? Kalau kita lihat di sini ada 3 atribut. Yang pertama adalah name, yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah jurusan. Nah, masing-masing atribut punya tipe data. Yang ini tipe datanya char. Ya, berarti dia karakter ya. Nah, nanti isinya berapa gitu kan? Nah, ini kan 10 gitu kan tuh. Nama karena dia lebih panjang maka tipe datanya adalah varchar. Dia isinya bisa 100 100 karakter. Kemudian jurusan ya, varchar bisa 50 karakter. Nah, ini. Tadi yang disebutkan itu ya kenapa memang harus ada kesepakatan di awal supaya apa tadi? Supaya jadi si database tersebut begitu kan. Nah, dia kan harus apa namanya? Harus konsisten ya.
dan ya memiliki integritas data, maka mau tidak mau ya ini harus disepakati dulu gitu kan ya oleh para user atau para pengguna ya, terutama programmernya gitu kan ya. Kalau misalkan user biasa mah nggak masalah kan, dia tinggal pakai aja. Nah, jadi seperti ini. Kita enter Pak sekarang. Nah, enter ya. Error, Pak. No database selected atau ininya di Oh, sini. berarti harus select dulu Pak. Oke, select database. Ulangi. Klik aja Pak. Klik. Ketik select. Ya, select ya. Ah, Nah, kemudian atau ya tadi apa? Nama database-nya ya. Atau gunakan, bisa use juga bisa Pak. Pakai use aja coba. Use. Oh, itu dihapus, selectnya dihapus. Use. Kemudian spasi. Nama database-nya apa tadi? PTIK. Use PTIK. PTK. Ya, PTIK titik koma. Ya, karena harus dipilih dulu ya. Nah, baru kan sekarang database-nya udah dipilih. Sekarang di CTRL plus P, Pak. CTRL plus P. Langsung aja. Oh, ada ya. Nah, kemudian di enter. Nah, sekarang ini Oke, sudah udah ada cek. gitu kan? Ya, jadi sudah ada. Kita coba lihat lagi, Pak. Buktikan. Setiap yang ini, maksudnya gini. Kenapa saya dengan dua ini gitu kan? Dengan dua apa namanya? Jadi ada teksnya, ada apa namanya? Ada ya berbasis ya GUI-nya gitu kan, supaya memang mempermudah kita lah gitu kan. Nah, ini dipermudah. Hmm, Oke, di no aja, Pak. mati ya. Ya, gimana? Admin. Yang atas, yang ini. Ya, iya, yang itu, yang bawah. Admin tadi. Nah, itu kan. Nah, kita lihat sekarang PTIK ada belum tabelnya? Nah, sudah ada ya. Nama tabelnya apa di sana? Nama tabelnya adalah mahasiswa, gitu kan. Masih. Nah, ya, nama tabelnya mahasiswa, tapi memang isinya masih kosong. Nah, sekarang bagaimana cara ngisinya? Oke, sebentar lagi ya. Saya sampai cara ngisinya. Cara ngisinya adalah menggunakan perintah apa? Gunakan perintah inset. Inset into. Inset into. Inset spasi into ya. Oh, jangan pakai titik koma. Masih terus. Nama tabelnya apa? Nama PTK, ininya Pak ya. ya. Inset PTK. into. Tadi nama tabelnya apa? Nama tabelnya. Nama tabelnya masih ingat? Mahasiswa. Mahasiswa. Ya, inset into mahasiswa. Nah, inset into mahasiswa Besar kurung semua, Pak. Ini, Pak. kecil aja Oh, nggak kecil apa-apa. ya. Ya, kecil, kita kecil aja. Mahasiswa. Mahasiswa. Oh, tadi itu M-nya besar ya, kamu Besar. Iya, ini bikinnya. besar, Pak. Iya. Iya, oke. Jadi gini ya. Saya menyampaikan bahwa untuk pembuatan ini, pembuatan database itu memang sebaiknya itu menggunakan hurufnya kecil semua, kecuali isinya nanti. Nah, ini adalah untuk mempermudah kita dalam pengelolaan gitu kan. Nah, jadi mulai nama tabelnya kecil, kemudian nama databasenya huruf kecil, ya atributnya nanti kecil semua, kecuali nanti isi daripada itu gitu kan ya, baru kita eh, ya misalkan kalau nginput nama gitu kan ya, nah berarti itu. Kemudian coba ya, kurung buka name. Nah, di sana kan besar semua ya, pokoknya seperti itu, spasi apa lagi itu? Nama ya. Oke, nama namanya di itu ya, disesuaikan ya, disesuaikan. Nama. Oke, kemudian apalagi jurusan ya. Jurusan. Ya, Oh, kurung kurung tutup. tutup, Pak. Ya, kurung tutup. Nah, ini untuk ini. Nanti isinya apa? Value. Langsung aja lanjut aja, lanjut.
Values, 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 Pak. Value. Value-nya. Ya, gitu ya. Values, kemudian dalam kurung, Nah, karena di sini tipe datanya adalah char gitu kan, maka kita kasih strip, kasih kutip ya, sorry, kutip. Nah, kutip ya, kutip satu aja, kutip satu, kemudian 1 2 3 misalkan, 1 2 3, kutip lagi, koma, kutip lagi, ya, misalkan Ahmad, ya, Ahmad Junaidi misalkan, Ahmad Junaidi, ya. Nah, kemudian udah gitu ya, udah koma, kemudian petik lagi. Pakai pakai petik ya. Nah, itu. Nah, kemudian jangan lupa kurungnya ditutup dulu. Tutup kurung, kemudian titik 2. Titik koma, sorry. Nah, titik koma, enter. Nah, di sana sudah sukses? Sukses, Pak. Kalau sudah Teori oke. sukses, nah kemudian kita tampilkan isinya. Oh, mau dilihat di sini dulu boleh, tinggal di refresh ini, kita coba. Nah, ini sudah ada isinya atau belum? 1 2 3 ini, Pak. Ada isinya? Ada, Pak. Ada ya? Ini misalnya. Oke, itu sudah ada isinya. Oke, sekarang Oke. bagaimana kita menampilkan di CMD? Nah, kan di CMD juga bisa ditampilkan perintahnya ya. Menampilkan. Nah, berarti menampilkannya berarti select berarti sekarang. Nah, kalau tadi ini kan sudah masuk database-nya, select bintang pro mahasiswa. Bintang. Ya, bintang. Bintang itu tanda strip apa bintang ya? Select bintang prom mahasiswa, bintang spasi prom, bintang harus pakai itu Pak. Spasi prom, Prom. pakai F ya promnya, Iya. F. Prom biasa dari ya, prom dari prom tuh. Pakai kecil aja Login-nya Pak, kecil, promnya kecil aja. Select prom, jangan pakai T ya promnya. Prom biasa prom. juga. Opera. F. Nah, itu ya. Nah, kemudian spasi hapus itunya Pak. Tanda itunya spasi. Spasial. Oke, kemudian tadi harus apa namanya? Menggunakan apa? Diakhiri oleh titik Titik koma. Ya, enter. Nah, sekarang ada Pak. Oke. Baik ya, sampai sini ya. Nah, ini. Oke, ini adalah apa namanya? Ini gitu kan untuk bagaimana menambahkan dari tabel kosong menjadi ada. Nah, bagaimana kalau untuk perintah menghapus gitu kan ya? Menghapus tinggal nanti di ini saja gitu kan, di delete ya. Delete from mahasiswa misalkan where name-nya berapa gitu kan, 1 2 3 gitu kan ya. Bagaimana kalau mengupdate? Misalkan saya mau mengupdate misalkan namanya. Nanti perintahnya lah set update ya, update mahasiswa, set namanya apa ya? Kalau yang akan diupdate-nya nama ya, namanya siapa? Nanti ya misalkan berarti where ya, name-nya berapa gitu kan itu. Oke, barangkali itu ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mau dicoba? Nah sekarang dirubah gitu kan ya. Oke, update dulu ya, update, dari update. Kemudian mahasiswa set, ada set dulu Pak. Update mahasiswa, setelah itu kita set ya. Nah, yang mau diupdate-nya apa? Set. Oke, spasi. Nah, kemudian nama. Nama. Oke. Sama dengan
sama dengan, kemudian petik, Ini Pak. ya, petik, bukan, petik satu Pak, petik Petik. satu, ya, misalkan Abdul Wahab, petik satu, Abdul Wahab, petik satu, bukan petik tanda seperti tadi petik Oh, tanda, ketik ini Pak. ya itu, Abdul Wahab, Abdul Wahab, diawali oleh petik juga. Udah pakai Nah, slide Pak ya? nggak apa-apa, pakai spasi nggak apa-apa. Kemudian where, ya, where. Nah, kemudian apa lagi? Nah, NIM-nya Pak, berarti NIM-nya, karena kan ID-nya, where NIM, bukan NIM, NIM-nya, Nim. ya, ya, NIM-nya besar huruf NIM, oke, Oh, NIM, NIM sama dengan, nah baru di sana satu dua oh, tiga, nah satu dua 34. tiga, 123 Pak, jadinya NIM-nya 123. Oke, 123. Nah, ini adalah update ya. Kemudian jangan lupa di titik petik ini ya. Oke, enter sekarang. Nah, kemudian kita show lagi sekarang. Select bintang pro mahasiswa. Bintang pro mahasiswa. Mahasiswa. Terus titik koma, enter. Yes. Nah, jadi sekarang udah rubah kan? NIM-nya 123 itu tadinya adalah Ahmad Junaidi karena ada kesalahan tulis gitu kan ya, maka sekarang bisa diganti namanya adalah Abdul Wahab. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau inset kan yang atas ya, inset tadi kan sudah. Nah, sekarang bagaimana eh, menghapus? Nah, menghapus Delete tuh. ya delete Kasih. from mahasiswa. Nah, delete from mahasiswa. Kemudian where sama dengan eh eh, atributnya dulu, where name, where atributnya apa? Name sama dengan ya sama dengan, kemudian tadi ya 123, pakai itu ya, jangan lupa 123. Nah, kemudian diakhiri oleh titik koma, enter. Nah, kemudian ini lagi coba select lagi, select bintang pro mahasiswa. Pro mahasiswa. Kurang O. Ya, Ya. Kalau pengen cepat, panah ke atas aja Pak. Coba klik panah ke atas Bapak. panah. Ya, ada di keyboard panah ke atas, keyboard. Nah, Ya, kan ada ya. Nah, oke, kita panah ke bawah sekarang. Atau ke atasnya lagi, panah ke atasnya lagi. Nah, itu enter. Ya. Nah, sekarang panah ke atas Pak. Nah, ini kan berarti kosong ya. Jadi nggak ada isinya kan. Select pro mahasiswa jadi kosong, nggak ditampilin gitu kan, empty. karena kosong. Ya, kecuali terus panah ke atas lagi Pak, panah ke atas. Terus, terus. Nah, enter Pak sekarang. Nah, kemudian panah ke bawah Pak, enter. Nah, sekarang ada lagi kan? Yes, itu. Nah, jadi gitu ya caranya. Oke, baik. Sampai sini ya. Nah, kalau menghapus tabel gampang ya. Kita tinggal pakai perintah apa? Perintah drop ya. Kalau tadi kan menghapus isinya. Oke, mungkin ini ya. Ini memang harus dilatih. Nah, dilatih, dibiasakan. Ini kalau udah biasa kita langsung enak nih, langsung ngetik ini. Nah, tapi kalau kalau memang kita udah tahu, oh ternyata bisa pakai prompt pakai ini. Nah, bisa juga memang dari itu, dari tampilan yang tadi PHP My Admin-nya, bisa juga di sana. Nah, bagaimana nanti untuk kita membuat ya tadi ya database, kemudian tabel dan atributnya menggunakan PHP My Admin, ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Oke. Baik, seperti itu ya. Nah, sebelum kita tutup, silakan ada yang ingin ditanyakan. Ini nampaknya sudah mau panas nih gitu kan. Oke ya. Nanti kita dicoba-coba ya. Nah, pokoknya apa namanya? Dicoba-coba. Nah, ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didin ya. Mohon maaf saya kerjain, Pak. Ya, Siap, Pak, siap. nggak apa-apa ya. Aman, Pak. Iya. Nah, ini kebetulan sekali di saya tuh sedang apa namanya examnya lagi nggak bisa digunakan begitu kan. Alhamdulillah nih, terima kasih ya. Pak Didun sudah membantu teman-teman kita sehingga teman-teman kita bisa menyaksikan. Oh, ternyata beginilah cara membuat database, kemudian cara membuat tabel gitu kan ya. Kemudian sudah dibuat tabelnya diisi, bagaimana cara ngisinya sampai dengan tadi bagaimana kalau ada kesalahan data diubah dan terakhir adalah kita menghapus isi dalam database ya. Itu yang tadi ya mulai dari ya bagaimana apa namanya? Membuat itu adalah tadi mulai dari apa meng-add itu insert itu adalah memasukkan data kemudian mengubah menghapus itu termasuknya ke dalam DML ya, Data Manipulation Language. Tapi kalau mengcreate itu uh, DDL gitu kan, itu masuknya seperti itu ya. Nah, jadi kalau DDL itu, jadi kita membuat kan, misalkan membuat, kemudian alter sama ya, masukkan kemudian ini ya, drop menghapus. Ini perintah-perintahnya itu data definition language itu. Jadi kan ada beberapa ya perintah ya, ada data definition language, ada data manipulation language. Kemudian mungkin nanti juga akan kalau lebih jauhnya lagi ya ke data control language sampai ke data transaction control language-nya ini ya. Ini nanti itu lebih jauhnya. Tapi kita tidak sampai ke sana, kita belajarnya sampai yang dua saja. Data definition language dengan data manipulation language. Yang itu yang akan kita sama-sama kita pelajari ya di perkuliahan di apa namanya basis data ini atau struktur dan basis data. Nah, silakan yang belum menginstal eh, programnya atau aplikasi Exam nanti silakan untuk dilakukan penginstalasian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bagi yang sudah hadir, silakan untuk melakukan absensi ya secara manual saja di sana di apa namanya di grup ya, itu kan. Itu. Dan kemudian silakan di open kameranya, kita akan lakukan tangkapan layar. Oke. Oke ya, siap. Kita hitung sampai 3. Nah, ini Pak, siapa nih? Ada yang gabung dulu sebentar. Pak Bilal. Mana Pak Bilal? Oke, sudah siap? Ya, 1. Ya, buka kameranya ya. 1, 2, 3, tahan. Oke. Oke, baik. Itu yang dapat saya sampaikan ya pada ya kesempatan ya pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Bagi yang belum ya, bagi yang belum nanti silahkan untuk apa namanya mencoba ya, mencoba yang pertama menginstal, kemudian yang kedua tadi seperti mempraktekkan apa yang sudah didemonstrasikan oleh teman kita, yaitu Pak Didin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dimudahkan, dilancarkan segala urusan kita, baik yang berkaitan dengan aktivitas perkuliahan ini maupun aktivitas yang lainnya. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa,
selesai. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Tetap semangat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kok nggak ada kantin sih?